Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasilhu lisani wa qul bismillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'adzib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dzalik amin. Kitab Asmaul Husna 148. Alinea kedua dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tentang asalnya salah saya ya saya al-hakam. Begitu juga dosa orang yang digibah bisa berpindah kepada sisi penggibah jika kebaikannya tidak cukup untuk membayar kezalimannya. Ini juga dikarenakan ada sebab yang diperbuatnya. Makanya banyak-banyak beramal, banyak-banyak beramal. Kadang mulutnya karena kalau dijaga, kalau dijaga lagi tiba-tiba ada sebab mereka kesampaian orang. Ini memang dari amal yang ada itu orang lain, tapi dosanya tetap dalam. Menggibah itu lebih besar daripada 30 kali berzina, menggibah orang lain. Dan kita orang yang misalnya kita ini mendengar ada orang yang menggibah atau kawan kita ini menggibah orang lain, menyambati kawanan yang lain. Nah, kita si pendengar ini bacakan aja surat apa? Al-Qur'an, Ahad, Falaq dan An-Nas, kirimkan kepada orang yang digibah biar kita katakan. Karena ketika kita mengiyakan apa yang digibah, maka kita sama dengan yang menggibah. Pekawanan gitu sama dosanya orang yang menggibah dengan yang mendengar mengiyakan tadi sama. Kemudian jika ada hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan ada dosa-dosa warisan, maka itu mesti ditakwilkan maknanya. Seperti hadis yang menyatakan bahwa waladuz zina finnar. Dulu guru saya pernah menyampaikan anak zina itu jadi 5 keturunan masuk neraka. Ada guru banget menyampaikan anak zina itu 5 keturunan. Kalau ini kan masih lumayan ya, waladuz zina finnar, anak zina itu masuk neraka. Ini perlu ditakwilkan juga. Ya, karena abah mamanya berzina melahirkan seorang anak. Lalu ketika anak perempuan, nah jelasnya dulu anak pertama perempuan, kawin si perempuan anak pertama tadi tanpa menyebutkan bahwasanya anak itu anak zina. Maka ketika ia nikah, binnya ke abahnya yang menzinahi mamanya tadi. Nah, maka nikahnya sah kada? Ada kan? Ada sah. Karena menyembunyikan siapa status seharusnya ngarannya Rahmawati, abahnya yang menzinahi mamanya tadi apa? Joni lah. Nah, jadi Rahmawati mamanya pengarannya misalnya Erna misalnya. Ini Rahmawati kada mau binti Joni, mau Rahmawati binti Erna.
disambatnya Rahmawati binti Joni sah, ujar si saksi, padahal kada sah. Karena yang menyembunyikannya aslinya itu bukan anak asli dari apa? Dari si Joni tadi. Jadi nakal juga. Makanya kalau ada orang hamil di luar nikah, terus misalnya 1 bulan telat datang bulan, itu langsung kawinkan. Jangan sampai menghadang 3, 4, 5 bulan hanya dikawinkan. Jadi anak yang lahir, anak si Joni tadi. Harus cepat. Ya artinya anak yang hasil dari perbuatan zina itu masuk neraka. Antara neraka dengan surga itu ada yang ngaran A'raf. A'raf itu posisinya antara surga lawan neraka. Di antara penghuni A'raf itu orang-orang yang antara kebaikannya dan keburukannya ketika ditimbang sama. Nah, itu langsung ke A'raf dulu, kadang mau langsung ke surga. Ke A'rafnya singgah. Tapi orang yang ada A'raf ini ada besar kemungkinan masuk surga. Yang bisa melihat orang surga bisa melihat orang neraka. Nah, di antara penduduk atau penghuni A'raf itu ialah anak zina yang soleh. Anak zina yang soleh saja masuk ke A'raf. Bayangkan anak zina yang pada mau mondok, yang pada hendak mondok, pada mau sembahyang. Padahal Al-Quran telah menyatakan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Memang kadang menanggung si anak-anak itu lahir secara fitrah. Cuma lihat didikannya, atau yang paling kadang didikannya bagus tapi disembunyikan ketika akad nikah. Orang bahari anak zina itu muas tampan zina. Muas kan juga sering beginian. Apalagi di mana bang Bandung yang kawin kontrak tuh, Indramayu, mas memang ada keturunan Arab enak gitu kan. 3 bulan kawin, kan kontrak 3 bulan. Anak zina beredar tuh. Maka hadis ini tidak bisa dipaham secara zahir maknanya saja, tetapi harus ditakwilkan, yaitu anak zina masuk neraka jika ia memperbuat perbuatan seperti perbuatan orang tuanya. Jadi yang hasilnya tadi yang waktu nikah kada sah tadi, jangan cara merasa kada sah, merasa sah saja karena disembunyikan oleh orang tuanya. Karena mau disambar kan ketahuan sih bahwasanya anak ini bukan hasil halal. Jadi saksi dengar berataan sempat dibongkar, jadi paksa disembunyikan. Nah, lahirlah si anak kawinlah si anak tadi yang dua lagi bini tadi. Melahirkan lagi anak hasil zina lagi. Apalagi bini kawinkan pulang, sedangkan ini anak zina sangka yang si anak sangka si cucu nih tadi. Cucu yang pertama tadi yang anak hasil mama abahnya. Sangkanya mama abahnya secara hak memang halal kok, karena disembunyikan oleh kai neneknya sampai 5 keturunan. Jadi anak zina itu masuk neraka apabila memperbuat perbuatan yang sama. Mengapa hadis menyatakan demikian? Karena anak zina 99% akan meniru perbuatan orang tuanya. Cuma 1% enggak ada 1% termasuk akan pondok. 99% hampir banget yang memperbuat perbuatan orang tua. Makanya hati-hati kalau kawin dengan anak perempuan pertama. Biasa kalau di kuah ada si kuah harus minta catatan kapan nikah orang tuanya. Karena disesuaikan kapan lahir si anak ini tadi. Ya paling tidak anak kedua entah di bini itu jangan anak pertama. Akan meniru perbuatan orang tuanya, dan ini sudah kebiasaan yang berlaku. Oleh karena ini Nabi kita Muhammad SAW menyatakan demikian. Bukan karena dirinya sebagai anak zina masuk neraka, ada. Bukan sebab dia anak seorang pezina lalu pasti masuk neraka, ada.
Dan bukan karena ia menanggung dosa orang tuanya, kata juga si anak ada menanggung dosa orang tua, cuman kita bakal kemirip dengan perbuatan orang tua. Tetapi karena perbuatannya yang selalu condong kepada zina. Jangankan zina anak ini, jangankan anak zina, laki bini jima, ketika jima kadang membaca bismillah. Apa yang masuk ke situ? Hantu masuk di kepala. Kan membaca bismillah, ini baca bismillah. Apabila jima itu antara laki dan bini terserah. Kamu laki sudah baca, bini tidak apa-apa kan baca. Yang penting di antara dua belah pihak harus membaca bismillah. Yang sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jadi syaitan, wajib syaitan ma'arzak lana. Atau jangankan anak zina juga, ketika jima laki bini memikirkan urusan dunia, anaknya bakalan dunia jadi karena pikirkan dagangan jadi pedagang memang. Apalagi anak zina langsung baca bismillah, ini anak zina nih, baca bismillah hukumnya haram. Kadang baca bismillah sudah berjongkong nahan tulis. Mengapa anak zina hampir dipastikan akan melakukan zina seperti orang tuanya? Dalam kitab hadis disebutkan bahwa di zaman dahulu anak yang terlahir dari zina maka 7 turunan tidak masuk surga. Ini maka turunan 7 turunan tidak masuk surga. Sedang bagi umat Nabi Muhammad SAW sampai 5 keturunan. Jadi umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu 7 keturunan masuk neraka. Ini bukan masalah ini sudah bertobat atau padanya. Aku kan orang tua tadi si laki bini tadi berzina lalu mereka anak. Kalau yang dua laki bini tadi kan sudah bertobat. Ini anak bertobat karena apa? Kayak yang tadi ini anak hasil zina tetap. Karena zina sebelum bertobat. Ya. Mengapa demikian sampai 7 sampai 5 keturunan khusus umat Nabi Muhammad apabila anak zina 5 keturunan? Mengapa demikian? Karena darah daging yang mengalir pada tubuh si anak tersebut menjalar sampai anak cucunya, sampai beberapa turunan, sehingga membuat si anak tersebut condong untuk melakukan perbuatan seperti perbuatan orang tuanya. Itu bahaya ini. Hati-hati bangetlah mencari bini anak pertama. Seandainya sudah ketemu misalnya jatuh cinta banget dengan begini tadi, ternyata anak begini yang kita cintai tadi anak hasil zina misalnya, kalau bisa jangan dikawini. Kadang kita berzina atau anak atau cucu kita kena. Sepantasnya kita sebagai orang tua berhati-hati dalam mencarikan pasangan hidup anak-anak kita. Khawatir kalau anak cucu kita nanti akan melakukan zina juga. Cuma kadang mau ini penting mau ini tampan begawi misalnya, ada berharung di penuntut ilmu, yang penting ada kawin, ada rumah, ada mobil, kawinkan anak-anak kita. Padahal manfaatnya untuk di akhirat dan anak cucu juga kan. Di samping durhaka kepada orang tua, salah satu maksiat yang disegerakan Allah Ta'ala siksanya dalam dunia itu yaitu perbuatan zina. Nah lalu ulama menghukumkan seandainya seorang anak tahan beribadah lawan kuitan dengan orang tua, sedangkan orang tua ini berduit, anak perempuan ke laki kasih anaknya tadi lupa adalah mama abah aku anak kawin, dia mamanya kuliah dulu atau sekolah dulu, tapi sudah terpandir oleh si anak tadi aku anak kawin, kayaknya dulu kayaknya selesaikan kau sekolah, selesaikan kau kuliah misalnya. Lalu si anak ini tadi berzina, si anak itu melakukan maksiat apapun ya, karena sudah terpandir anak kawin tadi anak minta kawin karena dikabulkan kuitan, maka dosa si anak siapa nanggung? Kuitan. Orang tua nanggung. Berzina si anak, orang tua nanggung. Ini sudah anak gadis itu sudah mulai berkaca, sudah bercermin, sudah mulai bergincu, kawinkan lagi. Nikah muda aja sudah.
Ya, Juni yang sudah mulai berkumpul, kawinkan aja lagi jalan. Jika kita durhaka kepada orang tua kita akan dibalas Tuhan. Anak kita pun nantinya lebih durhaka dari kita kepada kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua, maka anak kita pun jadi anak durhaka juga. Begitu juga jika kita melakukan zina, maka anak kita juga akan melakukan zina. Tentunya jika kita tidak minta ampun kepada Allah. Jika kita minta ampun dan bertobat dan Allah terima tobatnya, tentu Allah akan mengampuni kita. Kita diampuni, lalu anak insya Allah pada bakalan berzina juga. Makanya disunatkan waktu tasmiyah itu membaca inna anzalna 1 kali dia. Di antara fadilahnya, insya Allah seumur hidup si anak yang ditasmiyahkan tadi tidak mengenai perbuatan zina. Nah, itu hati-hati jaga banget tuh. Nanti diantong yang tasmiyahkan. Paling bagus tuh bukan hanya waktu tasmiyah, waktunya lahir, imba azan kanan, komat kiri langsung baca inna anzalna. Rata-rata orang banyak ada ingat di inna anzalna, dan kata dibaca waktu itu, makanya kita bacakan waktu tasmiyah. Nabi berkah surat Al-Qadar. Jadi anak zina sebenarnya suci. Ia tidak berdosa sebab perbuatan orang tuanya. Hanya darah yang mengalir di tubuhnya yang menyebabkan ia condong kepada zina. Artinya tidak semua anak zina masuk neraka. Sampai dikatakan Sayyid kawan Habib itu berzina loh. Lalu hamil di luar nikah si perempuan yang dizinainya. Kalau dia memang Sayyid, anaknya pasti begini, gak ada mau laki. Itu dari bahari sudah tenang. Rasa ada mungkin ada Sayyid yang melahirkan anak zina lelaki, rata-rata begini. Kalau seandainya si Sayyid itu lahir anak zinanya tadi lelaki, berarti ada Sayyidnya nih, Habib palsu marahnya. Coba iya kan? Ya siapa yang menganggap aku jadi Habib di sini? Pas gini. Karena kadang mau keturunan Nabi. Kita bukan misalnya mustahil keturunan Nabi berzina, memang bisa jadi. Kita nggak tahu bang, karena orang maksiat. Jika ia didik untuk selalu berbuat baik dan berusaha untuk menghindari zina, tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi baik. Cepat-cepat kawin. Kalau kita merasa kita ini jahatnya, kita isi anak gadis, kawinkan aja lagi. Jangan sampai kelakuannya kayak kelakuan kita hari ini. Mengapa kebiasaan anak-anak wali dan orang soleh masuk surga? Kenapa jadi anak-anak keturunan tuan guru, anak keturunan orang soleh, wali-wali itu masuk surga? Bukan karena ia anak wali. Kami ini cucu Datuk Sobat, buyut Datuk Sobat misalnya. Bukan kami ini bakalan masuk surga dengan sebab kami ini anak Datuk Sobat, buyut Datuk Sobat ada. Tetapi karena pendidikan dan doa mereka yang makbul untuk anak-anaknya, sehingga anak mereka pun diberi petunjuk kepada kebaikan. Jadi kami jadi nangkain ini, kita jadi kayak ini berkat doa kedaduan sebenarnya. Walaupun jahat, makanya banyak habis-habis itu banyak yang kelakuan. Anak itu wali-wali itu banyak yang kelakuan, tapi kita orang yang awam terus berdiam. Karena suatu saat insya Allah baik tuh, karena sebab doa si Datuk tadi apa doa syarat 7 keturunan. Maklumi aja lah, maklumi aja lah. Karena kita disuruh hanya mencintai kan. Namun kita kada sanggup menegur, jangan ditegur. Bisa gurunya kayak menegur. Misalnya ada Habib, anak siapa, anak wali, anak tuan guru, coba kelakuan. Namun kita kada sanggup menegur atau kita jangan kada sanggup menegah. Biar orang lain yang menegah, suruh orang yang dihormatinya itu menegah atau menegur. Kita kada sanggup. Jadi di antara keputusan yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala bahwa seseorang tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah ia perbuat. Dan setengahnya lagi dari ketetapan Allah Ta'ala wa anna sa'yahu sawfa yura. Artinya dan bahwasanya perbuatan seseorang itu selagi akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Siapa saja orangnya ia
dia akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala segala amalannya, baik berupa ketaatan ataupun kemaksiatan. Dan ini suatu keputusan dari Allah Ta'ala demikian. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Artinya bahwa bagi orang yang berbuat baik, orang abrar itu akan masuk ke surga, dan bagi orang yang berbuat kejahatan akan masuk ke neraka. Jadi rata-rata wali-wali atau ulama-ulama besar ketika wafat, ada ulama yang lain memimpikan si ulama yang wafat tadi. Rata-rata masing-masing ulama tadi mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah. Beda-beda amalannya. Ada yang misalnya diisi kitab hadis, ada yang mengarang kitab hadis, mengarang kitab tasawuf, ada yang ahli tasawuf. Contohnya Junaid al-Baghdadi, itu imam besar tasawuf. Rata-rata muara tasawuf kita ke Imam Junaid al-Baghdadi. Ketika ada seseorang bermimpi Imam Junaid, ditanyakan, wahai Imam Junaid, apa yang Allah berikan kepada engkau berupa nikmat yang besar itu dengan sebab apa? Apa kata Imam Junaid? Dengan sebab aku selalu sembahyang tahajud tiap malam. Padahal tasawufnya luar biasa. Yang dipandang Allah sembahyang tahajudnya. Apalagi Imam Ghazali, dengan sebab apa? Nih, tinta apa karena lalat-lalat yang masuk ke dalam tinta diselamatkan beliau, bukan dengan sebab banyaknya karangan. Jadi kerjakan amal ibadah sebanyak-banyaknya semampunya. Barangkali di antara amalan-amalan tadi yang mana kadang kita banggakan, ternyata itu menjadi kebanggaan Allah. Nah itu kita. Maka Allah menyembunyikan amal, menyembunyikan ridhonya di dalam setiap ibadah. Ibadah kecil itu jangan sia-siakan. Dan Allah menyembunyikan murkanya, kemarahannya di balik maksiat, walaupun maksiat itu kecil. Banyak ahli zina masuk surga, banyak ahli pemabuk masuk surga. Ternyata waktu mabuk, waktu zina atau ahli zina tadi ternyata sempat bertobat dan sempat bersedekah misalnya. Nah sedekah itu Allah pandang masuk surga. Dimasukkan Allah Ta'ala sebelah ini 51 masuk surga. Dimasukkan Allah Ta'ala orang yang jahat ke neraka dan orang yang baik ke dalam surga. Tidaklah wajib bagi Allah melakukannya. Allah kada wajib memasukkan orang maksiat ke dalam neraka dan memasukkan orang yang taat ke dalam surga. Kenapa? Karena seandainya wajib berarti Allah mengambil manfaat dari ketaatannya. Kada wajib. Harus saja Allah memasukkan orang maksiat ke neraka dan harus saja Allah memasukkan orang taat ke dalam surga. Melainkan hanya karena anugerah dan keadilannya Allah masukkan kita ke dalam surga nanti karena anugerah, bukan karena amal ibadah kita yang banyak, bukan karena kita ini orang baik. Kita ini dianggap orang baik karena kebaikan. Sedangkan kebaikan yang kita lakukan itu bersumber dari Allah Ta'ala juga. Berarti siapa yang baik? Kan Tuhan. Allah yang baik berarti bukan kita yang baik, masuk kita ke dalam surga tadi. Berarti bukan karena kebaikan kita, tapi kebaikan dari Allah. Jadi anugerah ngarannya. Dan keadilannya Allah masukkan orang maksiat itu karena adil. Karena maksiatnya banyak banget mah. Kita ini misalnya kita tamu kawan jahat banget kawan kita. Jahat banget kita, suka musuh diri kita macam-macam lah. Sekali masuk surga bersamaan, asal-asal katanya. Sekali masuk surga bersamaan, kawan benar cintaan terus, blok kelakuan terus, ngaji kita semua terlihat, bukan dia blok pas masuk surga. Rasa hati terasa mana baiknya kawan itu. Dan demikian itu juga sudah keputusan dan ketetapan. Nah agar setiap kita ini kadang merasa baik lagi, dan agar setiap kita ini kadang merasa lebih pantas masuk surga. Kita lebih pantas masuk surga karena rajin menuntut ilmu. Dulu orang yang di pasar kadang menuntut ilmu itu neraka beneran. Berarti kita bakal masuk neraka, ini di pasar masuk surga. Jadi jangan coba-coba merasa lebih baik daripada orang lain. Sesudah kita beriman dengan Allah Ta'ala bernama Al-Hakam ini, maka akhlak kita dengan nama itu yaitu menempatkan hukum Allah Ta'ala di atas segala hukum yang ada di dunia.
Karena di dunia ini ada hukum yang namanya hukum akal. Di dunia ada hukum akal. Yang tadi maksud hukum akal itu setiap segala sesuatu yang dibahas atau yang dipaham maksud akal, adanya atau tiadanya, hukum akal. Ada hukum adat, hukum kebiasaan. Kebiasaan amun lapar dibawa makan timbul kenyang. Kebiasaan amun minum obat timbul sembuh. Itu hukum adat aja, kebiasaan. Tapi itu bukan hukum akal. Jangan disamakanlah. Makan tadi harus kenyang, Pak. Setiap kita makan harus kenyang, itu hukum akal. Ada mau salah, itu hukum adat. Hukum adat ini berada di bawah hukum akal. Hukum akal kita yang memberi kenyang itu Allah, bukan makanan. Dan ada banyak lagi hukum-hukum bikinan manusia, hukum-hukum peraturannya. Bagi orang yang beriman dengan nama Allah Ta'ala Hakam, maka ia mesti mengutamakan hukum Allah di atas segala hukum bikinan manusia. Ya, selama peraturan pemerintah itu baik, lakukan. Kalau hukum apa? Polisi memberi hukum harus dihelin terus. Kira-kira helmnya bagus nggak ada? Bagus kan? Makanya aku mana-mana dihelin supaya orang nyerah patuh. Bukan supaya menuruti peraturan. Merasa tampan mungkin bukan helm. Bisa kayak gitu. Yang gak ada tampan jarang helm. Yang tampan kok helm. Ini helm. Contoh hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, yaitu ketika kita kematian. Maka adat di kampung kita berkumpul membacakan tahlil untuk menigari, menyalawi itu apa? 25 hari, 40 sampai mahaul. Mansasanya kita haul, oke? Muqaddam insyaallah. Karena tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka boleh saja kita melakukannya asalkan hukum adat itu tidak dianggap ibadah yang mesti dilakukan dan dipaksakan melaksanakannya, ya dipaksakan untuk melakukan. Apabila memang ada hal yang membuat harus diadakan, jangan diadakan. Makanya ada tulmuh sama adat yang dihukumkan. Tapi kalau bertentangan jangan dianggap hukum itu sebagai wajib atau dianjurkan. Contoh mandi pengantin di pelatar, dua laki bini mandian, itu hukum adat kampung, tapi jangan lagi dilakukan karena itu membuka aurat bini kita di tengah umum. Orang dari lomba apa itu pakai ini orang ada lagi yang lilin pakai cermin, lilin cermin orang kawin ini kan ada masalah, ada selama ada bertentangan. Yang penting jangan menjejak hintalo menghambur beres itu. Orang akikah itu dikincui itu gimana dicelaki, dipukuli kambing, bagus pukuli jodi itu mengukur nah itu kemana? Nah ada yang aneh lagi, pingit, pingit. Biasanya di pingit itu kalau orang bahari setelah tunangan menuju ke nikah itu dipingit. Ya tunangan misalnya hari ini, kapan pernikahan? 2 bulan yang akan datang pernikahan. Nah selama 2 bulan itu dipingit. Ini terbalik, pingit itu setelah nikah. Itu adat apa tuh? Setelah nikah dipingit sampai hari hanya berapa, sebulan ya, sebulan hanya walimah pestanya. Jadi hari ini nikah, sebulan lagi walimah, selama sebulan dipingit supaya apa? Supaya jangan hamilnya. Marahinya hamil halal juga ya. Malah kebanyakan orang yang hamil ini waktu tunangan karena dipingit dibiarkan berjalan, padahal masih haram begitu. Ada hadisnya tuh, ada kitabnya sunnah ya Rasulullah dijima setelah nikah bukan setelah walimah. Kan dia bilang kawin ada orang mau mengingat jangan. Sunnah, masalah sunnah. Marah dia nanti ada apalagi mabuk dan pas bersanding. Adat bermaaf-maafan di hari raya memang dianjurkan juga di dalam agama.
Tetapi teradatnya bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, maka harus kita hindari. Makanya di Banjar itu apa perkawinan ini berhalat. Siapa semua menghadiri acara di Banjar, alat tamu laki-laki, tamu perempuan, nih alat laki-laki sini begini sini, kalau boleh digabung kan ada undangan nikah maka sunnah dihadiri. Tapi kalau undangan walimah hukumnya wajib selama tidak menyalahi adat. Kalau menyalahi maksudnya apa? Kalau selama itu tidak ada perbuatan yang haram di dalam acara walimah tadi. Nah di antara yang haram itu ialah berkumpulnya laki-laki dan perempuan berkumpul. Atau ada juga ulama yang memakruhkan jangan, walaupun keadaan laki-laki, cara berkumpul laki-laki dan perempuan, tapi diadakan di gedung. Ya orang miskin kadang bukan tahu masuk. Rata-rata orang yang sugih-sugih ini masuk di situ. Itu jangan jadi hadirin. Masih lumayan tuh kalau di Banjar. Setiap malam tarawih dikasih 50.000. Yang tarawih 20 rakaat 50.000. Banyak orang tarawih. Sembahyang tidak fulus sebenarnya. Karena duit bangga tetapi teradatnya bersalaman itu antara laki dan perempuan itu bukan mahram, harus kita hindari karena bertentangan dengan hukum Allah. Jika mau kita tolong pengantinan boleh bersalaman dengan lakinya aja, yang bini jangan. Kita usahakanlah dari sekarang, namun kita tolong acara jangan bersalaman lawan yang bujang-bujang. Nah, karena suatu saat ketika kita kawin, bini kita ini disalami oleh laki-laki lain juga. Aku kita bujangnya, mau dulu jangan, anak lu nggak pas dengar kayak itu, si guru janganlah aja jadi. Kalau tidak bersalam, jangan amal tolak pengantin, jangan bersalam sama bini orang lah aja. Karena kamu dapat bini, karena orang tuh menyalami bini kamu waktu nikah, waktu perkawinan. Ada berharum sepupu sekali yang haram ke halal. Sepupu sekali haram kan? Sepupu sekali ada cium tangan lainnya. Ada bukan mahram haram. Jadi sekarang. Jika kita tidak memakai hukum Allah Ta'ala, apabila kita berhadapan dengan dua hukum, maka kita tidak terlepas dari tiga. Karena kita menyampingkan hukum Allah Ta'ala. Ada kalanya kita jadi pasif, bisa zalim. Kita menyampingkan hukum Allah Ta'ala, bisa jadi pasif gitu. Atau bisa zalim. Dan bisa juga menjadi kafir. Nah, kada bapak kada sedikit harus dilakukan kada haram, jangan kada muhrim haram, kada bapak kada. Nah kada bapak kada itu bisa jadi murtad. Yang empat kada bapak kada itu yang jadi murtad. Seperti hukum potong tangan bagi seorang pencuri itu adalah hukum Allah Ta'ala. Apabila kita menganggap hukum Allah Ta'ala terlalu kejam dan tidak baik, lebih baik hukum manusia yang penjara aja kada perlu potong tangan. Lalu kita komentar, maka potong tangan pencuri bagusnya penjara aja. Berarti kita mau komentari hukum Allah Ta'ala, maka kita bisa keluar dari agama Islam atau kafir. Makanya jangan coba-coba para perempuan membenci tentang hukum poligami. Saya sedangkan jangan ada yang membenci tentang hukum poligami. Apabila perempuan tadi, aku kada setuju poligami, cukup kada ketujuh lakinya poligami, tapi kada ketujuh dengan hukum poligami, hukumnya murtad, kafir. Nah, padahal ini masing-masing di rumah tadi kada boleh menghukumkan poligami itu kada baik, kada boleh. Baik-baik saja poligami bagi orang aku kada. Tetapi kalau kita yakin bahwa hukum Allah Ta'ala adalah yang terbaik, tetapi kita tidak menghukumkan yang lantaran tidak sampai hati menjatuhkan hukuman itu, maka itu sudah fasik. Demikian juga hukum-hukum lainnya seperti hukum faraid atau pembagian harta warisan. Kita sambat misalnya warisannya hukumnya pengarangnya sama ratakan aja tuh kada boleh. Laki-laki begini sama rata pembagian tuh kada boleh. Kita haram membagi warisan dengan tidak merujuk kepada hukum Allah. Sedangkan apabila kita menganggap hukum Allah Ta'ala tidak adil dan lebih baik hukum yang lain, maka kita jadi kafir. Kita kadang menjalankan hukum itu jadi dosa. Kita menganggap hukum Allah kada adil, kafir.
Bagi orang yang beriman dengan nama Allah Ta'ala Al-Hakam, maka ia tetap berpegang kepada hukum Allah walaupun hukum itu memberatkan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab.